Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mengatur sejumlah pasal terkait pers. Pasal-pasal tersebut berpotensi mencederai kebebasan pers. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus menjadi perhatian publik, termasuk dari kalangan pers. Pasalnya, Belait itu juga mengatur sejumlah pasal yang berkaitan dengan pers. Salah satunya adalah pasal penanaman modal yang harus melalui Undang-Undang Penanaman Modal, serta sanksi pidana bagi pers, yakni berupa denda 2 miliar rupiah. Padahal Undang-Undang Nomor 40 tentang pers telah mengatur hal tersebut, yakni pasal 11 soal penambahan modal asing dan pasal 18 tentang pidana denda sebanyak 500 juta rupiah. Oleh karena itu, Dewan Pers meminta kedua pasal itu tidak dimasukkan ke RUU Cipta Kerja karena bisa mengancam kebebasan pers. Yang di undang-undang yang ada, undang-undang pers sudah cukup jelas, rigid gitu kan. Nah, hanya karena turunannya disampaikan yang baru malah menjadi bias, dan itu bisa multitafsir gitu kan. Dewan Pers juga menyoroti sanksi pidana denda yang dinilai tak lagi tepat ditingkatkan karena persoalan yang perlu diperhatikan justru tentang profesionalisme pers. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Legislasi DPR Willy Aditya. Menurutnya kebebasan pers harus dilindungi. Oleh karena itu, hal yang terkait dengan pers termasuk permodalan sebaiknya merujuk pada Undang-Undang Pers. Ada dua hal. Satu, intervensi pemerintah di dalam ruang kebebasan ruang redaksi. Itu yang kemudian yang saya bilang tadi tentang kebebasan pers. Tentu kita akan lindungi itu. Yang kedua, berkaitan dengan modal asing. Tentu ini menjadi catatan kita bersama. Kenapa? Pers ini kan corong. Pers ini membentuk opini publik, membentuk adab publik. Maka kemudian kita tidak bisa bermain-main bagaimana nasional interest kita terganggu. Willy juga menyampaikan DPR telah mengundang berbagai pihak seperti Dewan Pers dan sejumlah organisasi pers agar DPR bisa mengambil keputusan yang tepat dalam RUU usulan pemerintah tersebut. Dari Jakarta, Aderi Pungki, Uca Fernandes, Metro TV. Pemirsa, RUU Cipta Kerja yang mengatur tentang peningkatan denda dan liberalisasi modal asing di industri pers menjadi perhatian karena dapat menjegal kebebasan pers sekaligus mengancam kepentingan nasional. Apakah pasal-pasal tersebut akan dicabut? Kita berbincang langsung dengan Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Nasdem dan juga anggota Dewan Pers Asep Setiawan. Selamat pagi Mas Willy dan juga Pak Asep. Pagi Mas Ade, apa kabar? Ya, baik. Kita tentunya akan berbincang terlebih dahulu di paruh pertama ini dengan Mas Willy. Nanti akan dilanjutkan di paruh kedua bersama dengan Pak Asep dari Dewan Pers untuk mendapatkan insight yang kemudian bisa mencerahkan berbagai pihak. Begitu kita ke Mas Willy. Sebetulnya kan kalau kita dengar sudah ada statement dari fraksi Nasdem, dari fraksi Golkar dan juga Demokrat tentunya. Apakah fraksi-fraksi di DPR sebetulnya kompak terkait dengan sikap dengan masalah RUU Cipta Kerja yang kaitannya dengan pers ini? Ya, sejauh ini setelah melakukan 2 putaran RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan teman-teman asosiasi jurnalis, Dewan Pers, tentu kami memiliki sebuah komitmen ya dengan teman-teman pers. Tapi ada catatan penting Mas Ade yang kemarin kita diskusikan cukup intensif ya. Tentang sebenarnya problem kita tidak hanya kebebasan pers, pers kita udah sangat liberal ya, sangat bablas ya. Nah, di dalam hal ini catatan yang paling penting adalah ketika teman-teman mengatakan seks, problem utama kita adalah etika pers sendiri. Di dalam RDPU itu berkembang Mas Ade, bagaimana sikap teman-teman pers sendiri terhadap portal-portal kuning. Kalau dulu kita mengenal koran kuning, sekarang portal-portal kuning yang hanya mengejar clickbait ya. Nah, ini disinilah kemudian narasi kebencian, fitnah itu berkembang. Nah, kami kemudian mereka hanya dengan modal 50 juta itu bisa kemudian menjadi apa saja gitu ya. Nah, ini kami minta Dewan Pers untuk memberikan solusi. Jadi apa solusi terkait itu?
Baik, tapi Mas Willy, ketika pun memang catatan-catatan ini sangat-sangat krusial dan juga memang harus menjadi catatan penting untuk sejumlah pihak terkait dengan juga industri pers. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah catatan-catatan ini pun relevan dengan RUU Cipta Kerja? Ya, kalau kita bicara relevan atau tidak, memang dia berbicara mengatur hal ikhwalnya mengatur industri pers ya. Kan pers itu bisa didirikan oleh PT yang modalnya cukup 50 juta. Itu memang banyak pertanyaan dari teman-teman, ini tidak relevan. Tapi satu sisi kami di DPR juga sadar ini tidak relevan. Maka kemudian semangat yang terjadi di floor waktu itu hampir semua fraksi ya untuk kemudian ya udah kita take out aja klausul ini, pasal ini. Itu yang berkembang. Ini kan inisiatif dari pemerintah ya Mas Ade. Kami di DPR kan pembahas. Begitu Mas Ade. Baik, Anda menyatakan tadi hampir semua fraksi setuju untuk men-take out pasal-pasal ini dari RUU. Berarti ada fraksi yang justru mendukungnya dong, Mas Willy? Sejauh ini Ciptaker itu diikuti 8 fraksi ya. Tadi Mas Ade mengatakan Demokrat, tapi Demokrat sejauh ini tidak bergabung di dalam panja ya. Jadi hampir semua 8 fraksi itu bersepakat untuk menjunjung kebebasan pers. Kenapa? Kita ini kan sama-sama pilar demokrasi kata teman-teman. Partai politik juga pilar demokrasi, pers juga pilar demokrasi. Maka spirit berdemokrasi itu harus sama-sama kita junjung, tapi kemudian kritik proses pembangunan adab itu harus tetap berlanjut. Maka kemudian bagaimana problem etik di dalam pers sendiri kan dengan gampang Mas Ade, tahu-tahu narasumbernya tidak pernah dikonfirmasi, terus di-quote gitu. Apalagi sekarang 5W1H sudah tidak menjadi pakem lagi Mas Ade. Apa kemudian dalam realitas seperti ini, dalam situasi seperti ini yang akan menjadi kontrol kita bersama gitu. Sehingga demokrasi kita juga beradab gitu, bukan demokrasi yang kemudian melahirkan banalisme gitu Mas Ade. Baik, melahirkan kebencian dan juga iklim yang tidak ramah investasi tentunya ya. Tetapi Mas Willy, banyak kalangan mempertanyakan relevansi dan juga urgensi revisi 2 pasal ini di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Apakah Anda sebetulnya pernah mendengar paparan dari pihak eksekutif mengapa ini masuk dan jadi sebuah pertimbangan untuk masuk dalam RUU Cipta Kerja? Nanti akan kita bahas di dalam raker khususnya. Karena apa? DPR dalam pembahasan Cipta Kerja kali ini akan berbeda Mas Ade. Jadi kemarin RDPU itu kami lakukan dalam rangka proses penyusunan DIM setiap fraksi, daftar inventarisasi masalah. Jadi setelah ini minggu depan rencananya baru kemudian kita akan raker ke pemerintah, baru kemudian kita akan konfirmasi. Tapi setidaknya masing-masing fraksi sudah punya benteng semua untuk kemudian ini pasal-pasal ini bermasalah. Nah, konfirmasi itulah yang nanti akan kita lakukan di dalam raker, dan sejauh ini 2 pasal ini terkait dengan kebebasan pers, yang kedua penanaman modal asing, ini benar-benar menjadi catatan penting bagi panja RUU Cipta Kerja. Baik, Mas Willy, ini yang menarik adalah pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers menjadi pasal 87 di RUU Cipta Kerja, di mana penambahan modal asing pada perusahaan kan dilakukan melalui pasar modal, itu di Undang-Undang Nomor 40. Tapi di RUU Cipta Kerja ini menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Apa yang menjadi alasan dan pembenaran ini kemudian dibahas dalam RUU Cipta Kerja, dan apa ancamannya kalau menurut Anda untuk industri pers tersendiri? Ya tentu semangatnya kan kemudahan berinvestasi. Tentu itu ya kalau kita baca sejauh ini RUU dan naskah akademisnya Mas Ade. Tapi di satu sisi bahasanya kan kita tidak bisa gebrahuyah ya kalau bahasa Jawanya itu. Pukul rata gitu. Bahwasanya di dalam industri pers itu kan ada hal-hal yang benar-benar harus kita lindungi. Harus ada afirmasi. Yang pertama, pers tentu sebagai corong
berkaitan dengan national interest kita. Kami sadar betul di DPR bahwasanya ini nggak bisa dipukul rata. Yang kedua tentang kepemilikan pers. Pers ini membentuk opini publik. Pers ini membentuk adab publik. Maka kemudian begitu ini menjadi suatu hal yang benar-benar terbuka secara luas dan lebar, kepentingan nasional kita itu terancam. Maka kemudian spiritnya khusus tentang dua pasal ini, satu kebebasan pers di ruang redaksi, yang kedua penanaman modal, semangat teman-teman di DPR untuk kemudian meminta di dalam DIM nanti menolak dua pasal ini. Baik. Oke, sudah ada semangat kompak begitu dari fraksi-fraksi yang terlibat untuk kemudian men-take out pasal-pasal ini dari RUU Cipta Kerja. Tetapi kalau menurut Anda, Mas Willy, rekomendasi nih dari Anda, masalah industri media ini kan kalau dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja begitu ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin justru harusnya ada diatur dalam RUU Cipta Kerja terkait dengan pers. Misalnya saja katakanlah kesejahteraan wartawan dan awak media misalnya. Anda juga kan sudah banyak mendengar aspirasi para pelaku industri media. Apa kira-kira yang harusnya ada di RUU Cipta Kerja terkait dengan pers? Tentu di dalam, karena ini berkaitan dengan cipta kerja dan iklim industri sendiri, ekosistem berusaha sendiri, Mas Ade, hal yang paling mendesak kita lakukan dan itu ada di RUU Cipta Kerja adalah SAO ya, switch off analog ya. Itu yang kemudian menjadi agenda mendesak bagi kita. Ini spirit kita bersama untuk kemajuan bangsa, bahwasanya bagaimana transisi ke digital itu menjadi agenda bersama. Yang kedua tentang skema industrinya sendiri. Ini bagaimana kita akan menghadapi digitalisasi ini benar-benar harus kemudian fair ya. Karena platform kita bersaing dengan platform-platform yang itu global ya. Nah, tentu peraturan perundang-undangan untuk pajaknya itu harus detail. Ini yang kemudian kami butuh masukan dari teman-teman media. Kalau kebebasan pers dan modal asing tadi sudah cukup clear, maka kemudian di dalam hal ini kami benar-benar mendapatkan pandangan lah. Mungkin nanti satu putaran lagi kita akan RTPU gitu terhadap hal-hal seperti ini, Mas Ade. Baik, jadi poin-poin seperti transisi analog ke digital, lalu kemudian juga skema industrinya sendiri, ini apakah sudah akan diajukan atau justru bagaimana nih proses skema-skema berikutnya apalagi nih Mas Willy? Karena ini lebih relevan dan lebih urgent gitu dibicarakan khususnya untuk RUU Cipta Kerja yang berhubungan dengan media ketimbang kebebasan pers itu sendiri. Ya, itu ada Mas Ade ya, sudah ada beberapa pasal yang sudah masuk di dalam RUU Cipta Kerja. Nah, memang RUU Cipta Kerja ini katanya rancang undang-undang sapu jagat, tapi meninggalkan beberapa piranti. Nah, kita nanti akan mengecek karena apa dia menyisakan berapa banyak peraturan pemerintah, Mas Ade. Nah, tentu kan dia tidak bisa serta-merta, tapi kemudian kami di DPR mencoba memverifikasi untuk di mana payung-payung penting untuk kemudian ketika PP dibentuk itu ada cantelannya. Jadi yang agenda yang paling besar itu SAO, switch off analog. Yang kedua adalah di sini juga ada hal yang krusial yang kemudian dibahas, yaitu USO ya, pembagian benefit antara perusahaan-perusahaan pers, perusahaan-perusahaan media dengan negara. Ada peningkatan ya dari 1,7% sampai 4%. Nah, ini mungkin akan jadi negosiasi nanti, akan jadi dialog. Sementara telco itu cuma sekitar 1,5% ya. Baik. Ini kemudian yang cukup penting untuk dibahas sebagai agenda berikutnya, Mas Ade. Baik, terima kasih Mas Willy Aditya telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan selanjutnya kami juga ingin mendengarkan dari Dewan Pers, anggota Dewan Pers itu Asep Setiawan. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kali ini kita akan juga berbincang dengan anggota Dewan Pers, Asep Setiawan. Selamat pagi, Pak Asep. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, Pak Asep, saya mau tanya, apakah selama ini kemerdekaan pers mengganggu investasi dan juga penciptaan lapangan kerja sehingga harus diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja?
Saya kira kalau kita lihat indeks kemerdekaan pers ya yang tahun 2019 itu dalam kondisi baik ya, 73 angkanya. Nah, ini merupakan kenaikan dari indeks 2018 69. Jadi dapat dikatakan kemerdekaan pers di Indonesia itu dalam kondisi baik. Jadi persoalan-persoalan yang terkait dengan pers sudah ditangani dengan baik, sudah dalam kondisi baik. Kehidupan pers juga dalam kondisi baik. Walaupun Dewan Pers memiliki catatan, misalnya dalam kriminalisasi, dalam kekerasan terhadap wartawan itu masih ada terjadi begitu. Tadi. Baik, Pak Asep, kalau kita flashback begitu ya, kita pernah mengalami ada namanya siup dan juga ada namanya pemberedelan perusahaan pers di masa lalu begitu ya. Jika kita merujuk pada pasal-pasal yang kemudian akan direvisi, rencananya kemudian untungnya memang dari DPR kemudian menolak, jika memang pasal ini diberlakukan, apakah ancaman-ancaman pemberedelan dan juga kemerdekaan pers terancam? Ya, kalau kita lihat pasal-pasal yang diajukan dalam RUU Cipta Kerja ini, Dewan Pers menganggap memang akan mengganggu ya kemerdekaan pers. Dan ini menjadi kepedulian masyarakat pers juga bahwa di dalam RUU Cipta Kerja ini ada pasal-pasal yang menunjukkan bagaimana dengan alasan pengenaan denda. Kemudian di situ ada pasal-pasal masuk yang mengatur bagaimana sanksi administratif itu, bahkan di situ disebutkan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, Dewan Pers menganggap bahwa pasal-pasal ini tentu akan mengganggu kemerdekaan pers yang selama ini sudah berjalan setelah reformasi tahun 1998 dan adanya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Begitu Mas Ade. Baik, Pak Asep, jika memang ada kaitannya dengan cipta kerja dan juga investasi, apa yang seharusnya diatur khususnya yang ada kaitannya dengan industri media dalam RUU Cipta Kerja ini? Saya kira kalau di dalam investasi media selama ini kan sudah diatur di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 misalnya dalam soal penyertaan modal asing lewat pasar modal, ya kan? Nah, kemudian itu diatur juga di dalam penjelasannya kenapa harus ada lewat pasar modal supaya tidak ada dominasi pers asing, gitulah. Kemudian untuk investasi di dalam juga oleh pers ini kan karena tidak ada cukup di dalam undang-undang pers dikenakan berbadan hukum sebagai badan usaha. Itu sudah cukup untuk memberikan indikasi bahwa tidak ada persoalan dalam investasi. Kalau kita lihat misalnya perkembangan jumlah lembaga media ya, yang kalau kita lihat yang mainstream dan yang besar itu kan sekitar ada 5.000 sampai 7.000 ya. Sementara sekarang muncul juga lembaga-lembaga media yang sifatnya kecil ya, itu lembaga online sampai puluhan ribu di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa tidak ada sebetulnya persoalan pengembangan usaha, malah sedang berkembang usaha media massa ini di Indonesia. Jadi kalau dikatakan bahwa ini suasana media massa dalam rangka menciptakan pekerjaan itu tidak kondusif, saya kira RUU Cipta Kerja ini memang tidak ada hubungannya menurut Dewan Pers ya. Jadi tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam pengaturan soal-soal investasi ini. Sangat tidak relevan begitu ya, Pak Asep ya? Betul, jadi tidak ada hubungannya sebetulnya. Kalau kita lihat kondisi pers sekarang dari sisi lembaga atau pengembangan usaha itu kan berkembang ya, dengan baik. Karena memang tidak ada pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik, misalnya penyensoran, pemberedelan, kan itu sudah dilarang. Ya. Nah kemudian kalau misalnya di RUU Cipta Kerja ini kemudian diberlakukan dengan alasan tadi, ada tindakan-tindakan pelanggaran hukum pasal 4. Kalau kita lihat pasal 4 ini kan menyangkut soal kemerdekaan pers, soal larangan penyensoran, pemberedelan, ya. Kemudian juga mencari dan memperoleh. Jadi apa hubungannya begitu ya antara denda dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jadi Dewan Pers menganggap ini tidak perlulah dimasukkan lagi ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena kondisinya sudah. Bagaimana kalau ada pola pikir seperti ini? Bagaimana kalau ada pola pikir seperti ini? Catatan bahwa selama ini juga banyak kemudian media-media yang tidak jelas dalam tanda kutip ya, menyebarkan kebencian, menyebarkan ketidakpastian informasi, disinformasi dan lain-lain, sehingga ini ujung-ujungnya adalah ketakutan dan juga akhirnya berujung pada malasnya atau enggannya orang berinvestasi atau buka usaha di Indonesia karena memang takut diganggu-ganggu oleh pemberitaan-pemberitaan seperti ini yang tidak jelas asal-usulnya. Bagaimana kalau ada pola pikir seperti itu yang kemudian mengaitkan ini dengan RUU Cipta Kerja, Pak Asep?
mekanisme pengaduan sebetulnya sudah diatur ya di dalam peraturan Dewan Pers juga ya. Jadi selama ini kami di Dewan Pers kan terbuka ya menghadapi pengaduan publik ya, bahkan terhadap dari pemerintah juga sudah ada, kemudian dari pihak swasta, dari perusahaan, dari para pejabat. Jadi mekanisme ini sudah diatur dan Dewan Pers menerima pengaduan setahun itu bisa sampai 300. Ini berarti bahwa kalau ada dispute, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran itu sudah ada pengaturannya dan kami menangani itu, bahkan kami dengan lembaga hukum sudah melakukan MOU sehingga penanganan pelanggaran yang produk jurnalistik itu sudah diatur dalam Dewan Pers. Jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Jadi rekomendasi dari teman-teman di Dewan Pers dan juga mungkin dari mewakili industri pers sendiri kepada pemerintah ini agar pasal-pasal seperti ini dicabut saja begitu ya dari RUU Cipta Kerja karena memang sangat-sangat tidak relevan. Begitu ya Pak Asep ya? Ya tentu Dewan Pers mengusulkan lah ini bahwa RUU Cipta Kerja ini kan penting ya bagi pengembangan usaha, bisnis dan di Indonesia. Tetapi hal-hal yang menyangkut pers sudah cukuplah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu sikap Dewan Pers selama ini. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam RUU Cipta Kerja ini yang menyangkut pers. Terima kasih. Itu begitu Mas Adi. Baik. Terima kasih Pak Asep Setiawan, anggota Dewan Pers telah bergabung bersama kami. Sebelumnya juga ada dari DPR, Willy Aditya juga memberikan insight dan juga update bahwa dari fraksi-fraksi di DPR telah menolak pengajuan pasal-pasal ini masuk dalam RUU Cipta Kerja. Terima kasih.